Beberapa waktu yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa Bible itu terdiri dari 4 macam chapter saja. Tidak usah pusing, tidak usah bingung-bingung. Dan kita mesti menyadari kalau disimpulkan Bible itu, kitab Kejadian sampai Wahyu itu isinya cuma 4 bab saja, 4 chapter. Chapter yang pertama berbicara tentang creation, penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan di hari yang ke-7 Tuhan istirahat. Dan dia melihat semuanya baik. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan di dalam apa yang sudah dikaryakan, it is finished, tersedia. Itu adalah chapter 1. Nah, chapter kedua, ternyata manusia memasuki yaitu the fall, kejatuhan. Mereka makan dosa, makan buah dan akibatnya hidup berdosa. Dan hasil dari dosa tersebut, manusia hidup di dalam kutuk untuk menghasilkan tanah dengan susah payah, dengan keringat yang keluar. Bagi yang wanita, dari hasil dosanya melahirkan seperti mau mati rasanya. Dan akibatnya mereka hidup di dalam keterpurukan. Di dalam lembah, tak berdaya, tidak bisa apa-apa. Itulah hasil daripada dosa dan pasti akan mengalami kematian. Tujuan daripada dosa adalah death, eternal, kematian yang kekal. Nah, Tuhan melihat tidak setuju dengan hal itu. Maka dari itu masuklah chapter 3 yaitu redemption, penebusan. Tuhan hadir menggantikan posisi kita yang harusnya kita dihukum. Tetapi sekarang Tuhan yang menggantikan posisi. Dia yang mati menggantikan dosa kita semua ya. Dan itu di karya kayu salib sekarang kita bisa punya hidup yang baik, hidup yang bagus. Sebagai ciptaan yang baru di dalam tubuh Kristus. Ini semua masuk dalam chapter 3 yaitu redemption. Penebusan. Nah, hasil penebusan itu membuat kita ini tidak lagi hidup di dalam keterbelengguan. Membuat kita hidup memiliki harapan, memiliki masa depan. Itulah di chapter 3. Nah, setelah itu what next? Apa selanjutnya? Kita masuk dalam chapter yang terakhir. Setelah ditebus, maka kita akan berada di dalam posisi dan kondisinya adalah restoration, pemulihan. Nah, inilah. Saudara lihat, inilah yang dikerjakan Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Dan tentu saja Tuhan mengatakan kepada gereja YHS 2022 adalah tahun di mana engkau alami pemulihan dan kesembuhan yang spektakuler. Percaya, semua yang rusak, semua yang hancur, semua yang berantakan, semuanya di tahun ini Tuhan akan pulihkan dengan caranya Tuhan yang dahsyat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua dalam kehidupan saudara, yang rusak akan dibangun kembali. Yang hancur akan diberdirikan kembali. Yang hilang Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Dan saya percaya sepanjang tahun 2022, lihat dan perhatikanlah bagaimana Tuhan memberkati dan memberikan mujizat dalam kehidupan saudara. Ya, semangat. Masuk 2022 bersama dengan Yesus, kita terima yang terbaik. Yang percaya, tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang restoration, saudara tahu restoration itu tidak bisa dikerjakan dengan cara manusia. Tapi restoration itu harus dikerjakan dengan caranya Tuhan. Kenapa? Karena kalau manusia merestore, manusia yang mencoba memulihkan, hasilnya tidak akan pernah sama seperti aslinya. Jadi kita mesti sadar bahwa restoration tidak bisa dikerjakan dengan cara manusia. Harus dengan caranya Tuhan. Saya punya opa. Nah, opa saya ini saya temukan dia suka otomotif, mobil. Dan suatu saat dia beli mobil hardtop. Dan hardtop dibeli dengan harga murah kurang lebih 100 juta. Setelah itu sama beliau di restore, catnya dicat ulang, diganti bannya. Setelah beberapa saat diperbaiki, di restore, bagus. Dijual harga 300 juta.
Dan saya temukan bahwa manusia itu suka memperbaiki. Ada kursi rusak, jangan dibuang. Kasih ke saya restore ya. Baju yang rusak, jangan dibuang. Saya perbaiki. Tapi sayangnya ketika manusia yang mengerjakan itu, hasilnya tidak akan seperti yang asli awal mulanya. Sesekali ada benang yang lepas, selalu ada yang kurang begitu. Sesekali kancingnya tidak bisa sama, lubangnya salah, catnya bisa. Itu kalau manusia. Selalu ada yang kurang ketika manusia mencoba restore. Ayo coba, berapa banyak daripada manusia mencoba merestore pekerjaannya. Dia coba atur kembali, tata kembali pekerjaannya. Merestore hubungannya dia dengan istri, suami, supaya terjadi pemulihan di dalam relationship di sana. Tapi sayangnya selalu ada kurang. Saya sudah gak bisa percaya lagi sama dia. Sudah pulihlah. Setelah lihat ketika Tuhan yang merestore beda dengan manusia yang merestore. Kalau manusia yang merestore selalu ada yang kurang. Tapi kalau Tuhan yang merestore tidak akan seperti yang awalnya, tetapi akan jadi greater, lebih baik secara kuantitas dan secara kualitas. Nah ini saudara bedanya. Kadang-kala kita itu yang mikir, sini saya perbaiki. Capek-capek kita perbaiki sampai kita berkata ini ya, kalau saya beli baru rasanya lebih oke daripada saya buang-buang waktu ngerjakan bikin betul yang satu ini. Anda lihat, itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang merestore, hasilnya saya berkata akan jadi lebih greater di dalam kualitas dan di dalam kuantitas. Bagaimana contohnya? Kalau misal kita kehilangan, meninggal oleh pasangan, ya, lost wife begitu. Sebentar, Bapak tadi berkata kalau kita kehilangan maka akan dipulihkan dan Tuhan akan memulihkannya secara kuantitas. Jadi kalau saya kehilangan istri, Tuhan akan ganti secara kuantitas. Hilang satu istri, Tuhan ganti 5 dong. Kan kuantitas. Apakah seperti itu? Bukan. Apa berkualitas? Ditinggal meninggal oleh suami, lost husband, yang berkualitas toh. 7 kali lipat toh. Lipat apanya? Perutnya lipat-lipat begitu sampai 6 pack. Bukan juga saudara. Tapi Tuhan akan memberikan hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dengan dia. Sehingga saudara akan berkata bahwa saya bersama dengan Yesus itu jauh lebih baik ketika saya bersama dengan pasangan saya selama semasa dia masih hidup. Anda lihat, Tuhan membawa engkau untuk supaya engkau memiliki hubungan yang lebih spektakuler bersama dengan Tuhan. Dia berikan special relationship. Saya punya istri dan istri saya ini punya oma. Dia jadi janda ketika usia 30 something. Masih muda saudara. Pertanyaannya kenapa gak nikah lagi? Terus masih muda, masih cantik kan gitu saudara. Masih ya sudah. Tapi dia berkata tidak. Saya punya yang lebih baik bersama dengan Yesus. Wah kalau setiap pagi itu bersekutu dengan Tuhan. Nyanyi-nyanyi. Ke pasar kuat. Wah. Saudara lihat. Tuhan memberikan hubungan yang lebih berkualitas dengan dia. Sehingga dia oma yang satu ini berkata, saya dengan Tuhan aja sudah cukup kok. Buat apa saya cari pengganti? Apakah saya terlalu kurang kasih sayang sehingga saya harus cari pasangan untuk nikah lagi? Nggak perlu, saya ada Tuhan Yesus. Dia sampai berkata begitu loh saudara. Dan ini yang sangat spektakuler. Tuhan memberikan hubungan yang jauh lebih spesial bersama dengan Yesus secara kualitas. Nah ini loh saudara. Begitu Tuhan merestore, dia akan mengerjakan yang lebih dahsyat dalam kehidupan Anda. Saya punya mama, Pastor Hana. Saya lihat waktu itu dia kehilangan, lost health, kesehatan. Melalui cancer yang ada. Terus kemudian beliau di-restore sama Tuhan bukan? Dipulihkan sama Tuhan. Apakah Tuhan cuma memberikan kesembuhan? Saya rasa tidak. Ingat, ketika Tuhan merestore, Tuhan selalu merestore secara greater di dalam kualitas dan kuantitas. Jadi begitu kehilangan kesehatan, Tuhan memulihkan bukan cuma sehat, tapi berkarya. Lah apa bedanya saudara kalau misal
Sakit terus sembuh. Terus ngapain? Ya sudah, makan tidur. Lalu sudah sembuh. Oh tidak. Di dalam Tuhan ketika engkau sembuh, sekarang kau bisa berkarya. Muncul lagu baru. ADT, aku ditolong Tuhan. Muncul firman, muncul terobosan. Nah itu dia. Saudara lihat, bukan cuma sehat yang dikasih sama Tuhan ketika beliau kehilangan kesehatannya. Bukan disembuhkan di situ saja, tapi diberikan kualitas. Sehingga berdampak bagi banyak orang. 2022, lihat dan perhatikanlah. Bagaimana Tuhan memberkati, menjagai, membuat engkau semua menerima yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Secara kualitas dan secara kuantitas dicurahkan pada saudara. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya dipulihkan. 2, 3 katakan, saya dipulihkan. Berapa banyak yang bisa kita terima kalau itu dicuri sama si jahat? Harus ganti berapa? Itu musuh. Ada satu ayat yang saya temukan di dalam kitab Keluaran begini. Keluaran 22 ayat pertama. Ini adalah hukum Musa. Ini adalah tentang law, aturan yang harus dikerjakan. Nah ini caranya menyampaikan Taurat adalah secara ini, tapi dalam grace tentunya. Apabila seseorang mencuri seekor domba atau seekor lembu atau domba. Jadi ada lembu 1 ekor, ada domba 1 ekor dicuri, disembelih dan dijual. Maka dia, si pelaku ini harus mengganti 5 ekor lembu, ganti 1 lembu itu. Dan dia harus mengganti 4 ekor domba, ganti 1 domba itu. Dan ini aturan. Saudara lihat berapa banyak iblis mencuri. Dia mencuri sukacita. Mencuri mimpi, mencuri cita-cita, mencuri harapan. Itu iblis mencuri. Membunuh, binasakan. Iblis. Tetapi sebagai korban dia harus mengganti kita. Bukan 1 ganti 1. Bukan. Tapi saudara akan mendapatkan berkali lipat. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan ketika ada 1 yang dicuri oleh si jahat? Saya berkata 10 kali lipat bisa. Karena seperti yang telah tertulis, maka saudara mendapatkan ganti rugi. Dan saya sangat percaya semua yang hilang di tahun 2021, Tuhan akan ambil itu. Dan Tuhan akan lipat kali gandakan pemulihannya terjadi pada saudara. Dan saya sangat percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya itu tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Coba dari gimana hitungannya? 1 lembu harus ganti berapa? 5. 1 domba harus ganti berapa? 4. Sebentar, kok aneh? Besar mana domba sama lembu? Oh lembu. Tapi kenapa kalau lembu dia harus ganti 5, kalau domba dia harus ganti 4? Saya temukan saudara, the greater your loss, the greater your restoration. Semakin besar engkau alami kehilangan kemarin-kemarin, semakin besar juga restoration atau pemulihan yang Anda dapatkan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan kecil hati, jangan putus asa. 2022 apapun yang hilang di kemarin Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Pak, saya hilang besar ini. Jangan takut saudara, jangan khawatir juga. Semakin besar apa yang telah terjadi di masa lalu, musibah malapetaka, bersiap-siap. Tuhan akan menyatakan kebesarannya di dalam diri saudara. Juga kemuliaannya akan dinyatakan. Sehingga suatu saat saudara akan berkata gini, saya punya kabar buruk. Apa Pak? Lembu yang biasa saya pakai untuk membajak telah dicuri sama orang, sama iblis. Lalu terus, ya saya gak bisa pakai bajak. Kabar buruk. Tapi kabar baiknya ada. Apa itu? Oleh karena Yesus Kristus saya sekarang dapat gantinya 5 Pak, 5. Wih keren ya, ya sudah. Ya kalau gitu sering-seringlah lembu saya dicuri-curi. Supaya saya dapat gantinya semakin tambah banyak. Dan memang benar saudara. Disinilah firman digenapi. Apa yang direka-rekakan buruk oleh si jahat, Tuhan akan ambil dan akan dirubah justru mendatangkan kebaikan bagi kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Siap alami pemulihan tahun 2022? Yang siap tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Itu tentang restoration. Bagaimana tentang healingnya? Ada satu kisah di dalam Lukas 8 ayat 44 tentang seorang wanita 12 tahun pendarahan. Kita akan lihat di situ sebentar.
Ia mendekati Yesus dari belakang lalu menjamah jumbai jubah. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Nah, saudara lihat. Wanita ini selama 12 tahun mengalami pendarahan dan persoalan. Sudah lemah, tak berdaya, lelah. Dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu saat Yesus datang, melintas. Semua orang berkata, sembuh itu kalau misal disentuh dan dijamah. Dia memberi diri, memutuskan untuk mendekati. Tapi sayangnya terlalu banyak orang di sana. Ya, sepakat kan kisahnya seperti apa? Gambarkan. Nah, suatu saat begitu dia mencoba, ternyata saudara, dia sampai kepada Yesus. Jumbainya. Jubah punya kiwir-kiwir dan itulah. Dan ketika dia menjamah tiba-tiba sembuh. Saudara tahu, saya mau tanya di sini. Yang menyembuhkan itu siapa? Yesus. Yang menyembuhkan itu jubah atau Yesusnya? Yesus. Apakah jubah punya kuasa memberikan kuasa kesembuhan dan menyembuhkan wanita itu? Tidak ada sama sekali. Tapi wanita ini belum sampai ke Yesus. Hanya sampai ke jubah, bahkan bukan jubah, cuman jumbanya saja. Lah kok bisa dia sembuh? Kan tidak masuk akal. Harusnya kalau misal dipikir, hei wanita, kau belum sampai ke saya. Tidak tahukah bahwa akulah sumber kesembuhan? Tapi sayang, kamu belum sampai ke saya. Kamu cuma sampai ke jubah, bahkan bukan jubah, jumbai malahan. Dia gak bisa sembuh, kamu harus ke saya. Yesus sama sekali tidak berkata begitu, saudara. Nah, tetapi Yesus melihat kepada wanita itu ya kira-kira. Dan dia berkata, gini, kau pikir hanya dengan menjamah jumbai jubah kau bisa sembuh? Ya, saya percaya itu. Ya jadilah seperti imanmu. Anda tahu di sini apa yang terjadi? Yesus membawa dirinya turun untuk satu level dengan wanita itu. Dengan apa yang dipercayai oleh wanita itu, dia membawa dirinya turun. Oh, ini keren sekali. Dia bukan cuman mau mengajak kamu harus begini wanita, kamu harus begini, enggak, tapi Yesus mau turun kepada satu level dengan wanita itu dengan berkata, kau pikir hanya dengan menjamah jubah kau bisa sembuh? Ya saya cuma punya itu. Ya jadilah seperti iman. Sudah tahu di sini artinya apa? Kadangkala kita ini sebagai orang yang sedang alami pergumulan dan persoalan, kita sudah tidak lagi punya apa-apa. Kita sudah tidak bisa apa-apa. Tapi hati kecil kita itu cuma berkata gini loh Tuhan. Saya tak tahu lagi harus lakukan apa. Tapi saya percaya satu hal. Malam, hari Minggu malam, saya akan datang gereja IHS. Saya akan dengar pujian. Dan saya akan dengar firman. Dan nanti ketika saya mengangkat tangan, saya percaya. Ketika saya mengangkat tangan, saya bisa alami mujizat. That's it. Karena saya gak bisa apa-apa lagi. Saudara tahu Yesus turun satu level dengan saudara dengan berkata, kau pikir kau percaya bahwa hanya dengan mengangkat tangan engkau bisa sembuh? Ya cuman itu yang saya percaya. Maka jadilah seperti yang engkau imani. Wah keren saudara. Kadang-kadang kita sudah tak tahu lagi, Tuhan uang saya habis, modal saya tidak ada. Tapi Tuhan saya percaya satu. Hanya dengan sepakat katakan amin. Itu sudah cukup itu saja. Saya yakin masalah saya pelan-pelan pasti beres, mujizat terjadi. Saya berkata, jadilah seperti yang engkau yakin dan percayai. Yesus mau turun bersama satu level dengan Anda. Oh inilah anugerah. Dengan jelas dikatakan, bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saudara. 2022, percayalah, apapun kondisi dan keadaan saudara, engkau pasti alami kesembuhan dan engkau pasti alami pemulihan dan nama Tuhan dimuliakan dengan dahsyat melalui kesaksian hidup saudara. Come on, tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan kita. Ingat satu hal, Yesus datang supaya engkau bisa punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Mari, besok Senin kita hidup sama-sama. Kita punya keputusan setiap hari yang perlu kita ambil. Oh, kau punya putusan. Ada kan kata orang, you only live once. Engkau cuma hidup sekali. Maka berbuatlah seperti apapun yang engkau mau. Saya berkata tidak. You live every day. Engkau hidup setiap hari. Dalam satu hari itu keputusan apa yang engkau ambil. Sehingga engkau bisa sadar. Di dalam rancangan Tuhan sajalah itulah yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Jadi dari sini saya ingin menyampaikan pada saudara, secara pemulihan terimalah, dan secara kesembuhan alamilah. Dan percaya tahun 2022 saudara terima yang terbaik, nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup. Jangan lupa bersaksi, karena dengan bersaksi kita akan mempermalukan iblis dan kita akan memuliakan nama Yesus Kristus. Hari ini hingga detik ini juga saudara lihat mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai Yesus. Saya mau tanya, siapa percaya kita dicintai Yesus? Yang dicintai Yesus lambaikan tangan tinggi. Saudara terima keajaiban dari Yesus. Ayo tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri dalam anugerah Tuhan.